Hai cu, dan hari ini aku Teni Amelia Putri seneng banget udah bikin video pertamaku di Teni TAP TV. Dan ini kan merupakan janji aku nih. Banyak banget yang request di TikTok ya, Kak bikin dong video yang mistis-mistis, ngobrolin yang unik-unik gitu. Tapi aku punya YouTube yang khusus musik, gengs. Jadi kali ini aku bikin channel YouTube baru khusus untuk kalian semua. Jadi aku mohon sama kalian semua untuk support aku di channel ini supaya channel ini bisa maju terus. Oke? Dan di channelku ini ada segmen yang bernama segmen termuram, yaitu Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Nah, jadi kita langsung aja ke videonya. Welcome to Termuram. Udah siap kan cu? Oke, jadi di episode termuram kali ini aku mau ngebahas tentang Gunung Kaba. Gunung Kaba ini merupakan salah satu gunung yang berada di kota kelahiranku cu, yaitu kota Curug, Bengkulu, Indonesia. Gunung Kaba ini udah terkenal di masyarakat Provinsi Bengkulu dan bahkan juga ke Pulau Sumatera. Terkenal dengan keindahannya, keasriannya. Suhu di sana sangat adem banget, dingin, dan memang paling enak dijadikan tempat liburan, apalagi orang-orang yang mencintai alam. Tapi di balik keindahannya ini, banyak banget mitos-mitos dan misteri yang beredar di masyarakat tentang Gunung Kaba ini cu. Karena Gunung Kaba ini merupakan tempat yang sakral cu, karena tidak boleh orang-orang berlaku sombong dan bertingkah laku tidak senonoh di Gunung Kaba ini, karena dapat mengundang malapetaka. Kita nggak pernah tahu penunggu Gunung Kaba itu apa aja cu, tapi seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika seseorang melakukan kesalahan di Gunung Kaba ini. Nah, tapi ada juga sejarah yang beredar di masyarakat, yaitu orang Dusun Curug, yaitu salah satu desa yang berada di Curug ini. Mereka secara turun-temurun dilarang oleh keluarganya, oleh nenek kakeknya, oleh orang tuanya untuk datang ke Gunung Kaba cu. Jadi orang-orang Dusun Curug ini dilarang untuk mendaki Gunung Kaba. Padahal Gunung Kaba adalah salah satu gunung kebanggaan Curug loh. Tapi orang Dusun Curug sendiri tidak diperbolehkan. Ini tuh berhubungan dengan sejarah yang terjadi pada zaman dahulu cu. Jadi ini merupakan legenda Muning Raib, yaitu seorang laki-laki yang bernama Muning yang raib di Gunung Kaba. Jadi pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang bernama Muning. Laki-laki ini sangat tampan dan dia berasal dari keluarga yang sederhana cu. Tapi dia sangat pandai dalam memainkan suling. Jadi setiap kali dia memainkan suling semua orang tuh bakalan suka. Termasuk dia sendiri sangat menikmati permainan sulingnya. Jadi untuk mencari ketenangan jiwa, dia mendaki Gunung Kaba cu. Jadi waktu dia udah di atas Gunung Kaba, dia bermain suling. Dan suaranya tuh benar-benar indah banget sampai-sampai seorang bidadari mendengarkan suara suling dari Muning. Kita sebut saja bidadari ini dengan Dewi. Jadi pada saat Dewi mendengarkan suara suling dari Muning, Dewi pun penasaran siapakah yang bermain suling itu karena sudah sangat-sangat menghibur hatinya. Jadi cu, akhirnya ketemulah Muning ini sama si Dewi di Bukit Kaba. Dan mereka pun akhirnya saling jatuh cinta cu. Padahal kita tahu bahwa mereka dari dunia yang berbeda. Satu dari bangsa manusia dan satu lagi bidadari. Atau ada juga masyarakat yang mempercayai itu adalah jin ataupun penunggu Gunung Kaba. Nah, mereka pun akhirnya saling mencintai dan berita tentang Muning pun terdengar oleh warga desanya cu. Sampai akhirnya Muning pun dijemput untuk pulang ke desanya. Dewi pun memberikan izin Muning untuk pulang ke desanya. Tapi dia pun memberikan syarat cu. Jadi setiap kali ada orang bekejei itu adalah sebuah acara pesta. Kejei itu sendiri adalah sebuah tarian yang sangat sakral cu, bahkan sampai sekarang. Aku jelasin dulu tentang kejei ini. Jadi orang-orang yang menari kejei ini harus perawan dan perjaka cu. Jadi benar-benar harus orang-orang yang masih suci, karena kalau tidak juga akan mengundang malapetaka. Penari bisa kerasukan dan lain-lain kalau misalnya udah gak suci lagi cu. Nah makanya ini adalah tarian yang sangat sakral yang berasal dari Curug Bengkulu Indonesia ini. Kembali ke cerita Muning. Jadi jika ada orang bekejei,
Dewi meminta untuk tidak diperbolehkan adanya masakan lemah dan pakis, cu. Sedangkan lemah dan pakis ini merupakan makanan khas dari curup ini sendiri, cu. Jadi memang susah gitu ya. Ini udah ciri khas. Kalau misalnya dihilangin, gak mungkin gitu kan. Tapi Muning pun menerima syarat dari Dewi, cu. Tapi kita tahu bahwa makhluk halus sangat membenci jika syarat yang diberikan itu tidak dilaksanakan. Dan pada saat ada acara bekejai, cu, Muning lupa dengan syarat yang telah diberikan oleh Dewi. Dan orang-orang pun memasak lemah dan pakis di hari acara tersebut, cu. Dewi pun mengetahui hal itu dan Dewi sangat marah kepada Muning. Dewi pun kembali ke Gunung Kaba dan Muning pun mengejar Dewi, cu. Muning memohon maaf atas kesalahan yang telah dia lakukan. Tapi setelah kepergian Muning, secara misterius Muning tidak pernah kembali lagi, cu. Jadi mereka tuh berdua benar-benar hilang dan Raib gak ada sama sekali yang pernah ngelihat mereka lagi, cu. Sampai dengan sekarang, orang-orang dusun Curi benar-benar dilarang untuk menaiki Gunung Kaba. Itu dia kisah tentang legenda Muning Raib, cu, yang berasal dari kota kelahiran aku. Jadi dari sini tuh kita benar-benar belajar kalau kita berjanji itu harus kita tepati. Dan kalau kita tidak dapat memenuhi sebuah syarat, kita jangan berjanji. Nah, buat kalian yang pengen request aku ceritain apa aja, atau kalian punya pengalaman mistis, kalian bisa kirimin ke DM di Instagram aku. Dan kalau cerita kalian menarik untuk kita obrolin di Termuram, maka akan aku buatin video khusus untuk pengalaman kalian, cu. Jadi aku mohon buat kalian, ini merupakan video pertama aku, jadi mohon banget untuk supportnya, di like, comment, and subscribe tentunya, dan juga di share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Dan komen di bawah kalian pengen dibikinin video apa lagi sama aku. Thank you ya, cu. I love you so much. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, ini udah jam 12.05 dong. Aku kayaknya bakal nunggu sahur. Dadah.